Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di sesi di setiap hari Sabtu malam bersama dengan hati yang gembira. Halo semuanya, selamat malam. Halo Timothy, langsung stay tune, standby, seneng banget. Hai Priscilla, Trevina, hai, selamat malam semuanya. Wih, langsung pada join nih, seneng banget. Pasti pada udah standby karena udah tahu nih buat hati yang gembira untuk sharing-sharing ke kalian. Oke, pada halo selamat malam semuanya, Bu Leni, halo Desra Wibowo, halo Kotono, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ngebahas sebuah topik yang bau-baunya profesional deh. Nah, ini cocok banget buat sobat hati yang gembira yang lagi bertanya-tanya mengenai pekerjaannya kalian yang kalian jalankan sekarang ini. Dan seperti biasa di Sabtu malam hati yang gembira ini kita sesinya bersama dengan sebuah komunitas yang base-nya ada di Jakarta, yaitu Bright Community Service. Dan kali ini aku Michelle akan ngobrol seperti biasa. Oke, sambil nunggu untuk Ko Arthur dari BCS Jakarta untuk join, mungkin kalian bisa bantu jawab pertanyaan di comment box yang ada di bawah nih. Saat ini kalian kerja sesuai passion atau enggak? Halo, selamat malam Ko Arthur. Halo. Bisa dengar suara saya, Michelle? Teman-teman bisa dengar? Oke, thank you. Gimana kabarnya? Udah pada makan belum semuanya? Michelle udah makan? Aduh, Ko Arthur perhatian banget nanya aku udah makan atau belum. Apalagi dengan situasi yang terjadi sama aku tadi. Barusan mati lampu ini ya di rumahnya Michelle ya, listriknya mati. Wow, iya, kita menarik pada tegang nih tadi. Iya, kok menarik sih. Kayak aku tuh tadi pas setengah jaman gitu kan, sambil nunggu gitu kan, sambil merenung gitu di kamar. Menarik ya, selama WFH kan nggak bisa kemana-mana nih. Nggak bisa keluar, nggak bisa ke kafe, nggak bisa kabur gitu buat cari listrik. Dan kalau aku numpang ke rumah temen deket komplek pun kayak lagi COVID, ntar gue masuk malah jadi kenapa-napa. Itu tantangan loh, listrik loh. Iya. Tapi Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya ya, Michelle. Santai sangat aja. Tepat. Emang udah takdirnya aku tetap on air ya bersama dengan sobat yang gembira, dan juga kali ini sama Ko Arthur ya dari BCS Central Park Jakarta. Nah, malam ini aku udah intro sedikit banget, cuplik, dan menyambung juga dari yang di comment box. Mungkin Ko Arthur juga bisa lihat bahasan kita malam ini adalah Ikigai ya, Ko ya? Yes. Oke, nah ini pertanyaannya ini yang di comment box ini juga dilatar belakangi oleh isu-isu mengenai pekerjaan. Pernah nggak sih kayak mungkin kita bekerja baik yang baru lulus, teman-teman yang baru lulus, baru icip dunia pekerjaan, baru berapa bulan atau udah berapa tahun, baik maupun yang juga sudah profesional, yang sudah ada jenjang karirnya, mungkin bahkan masih mungkin sekali untuk merasa bertanya-tanya, aduh, kerjaan gue ini tuh sesuai passion gak sih? Gue seneng gak sih menjalankannya? Atau kayak jangan-jangan gue kerja selama ini cuman karena duit doang gitu. Yes, betul. Nah, kalau misalkan dari view-nya Ko Arthur tuh bagaimana sih soal kerja dan passion itu? Iya. Ini menarik sekali ya. Kalau kita ngomong tentang kerja dan passion. Cuman sebelumnya saya mau nanya dulu, apakah suara saya, wajah saya juga terlihat jelas, karena mungkin sinyal internet kurang bersahabat juga hari ini. Jelas Ko Arthur, jelas bersinar sekali. Oke. Yes. Hari ini kita akan bahas mengenai passion di dalam pekerjaan. Kita memberikan tagline Ikigai dan passion, begitu ya. Mungkin sebelumnya perlu dijelasin dikit deh ya, apa yang dimaksud dengan Ikigai atau Ikigai. Saya nggak tahu sih spellingnya yang bener gimana. Cuman ini adalah satu bahasan yang
cukup trending belakangan ya, mungkin juga sudah agak lama dibicarakan, khususnya di dalam dunia kerja. Bagaimana kita memiliki sebuah etos kerja yang lebih bagus lagi, di mana kita bukan hanya kerja untuk kerja, tetapi kita berbahagia di dalam pekerjaan kita. Dan konsep Ikigai ini sangat menolong kita, gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi pokok bahasan di dalam Ikigai adalah bagaimana kita bekerja sesuai dengan passion kita. Nah, ternyata passion itu adalah bukan hanya keinginan atau kecintaan kita akan sebuah pekerjaan, gitu ya. Tetapi passion ini ternyata beririsan dengan dimana kita itu juga punya talenta. So, misalnya begini, aku suka sekali sih nyanyi, suka sekali nyanyi ya. Tapi ternyata saya kelasnya nyanyi itu kelasnya Happy Papi karaoke ya. Tapi ketika didengerin orang itu, wah sumbang sekali gitu. Nah, ini mungkin susah untuk dibilang sebagai passion, begitu. Karena passion atau gairah itu sendiri semestinya di dalam konsep Ikigai itu beririsan dengan bahwa kita juga memiliki kemampuan di situ, begitu. Kita cukup good di dalam hal itu. Kita cukup bagus, begitu. Tapi saya rasa di dalam kehidupan kita tentu butuh passion ya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kalau misalnya kita melakukan apapun, kita nggak punya gairah, ya tadi kayak yang Michelle bilang kan, kita kerja cuman buat, ya kerja aja buat duit gitu kan, gitu. Tapi mungkin kalau saya bisa nanya juga ya ke Michelle ya, Michelle kan macam-macam nih pekerjaannya, juga ada di traveling ya, travel, dan kemudian dulu kan juga pekerjaannya mungkin atau mungkin susah dibilang pekerjaannya kan, juga sempat jadi model juga gitu. Tapi at least ada sebuah perpindahan gitu ya, perpindahan profesi atau pekerjaan yang mungkin sangat berbeda. Nah, apakah Michelle juga punya passion atau kecintaan di situ? Ya, gimana pandangan Michelle dulu? Nah, ini menarik ya, kalau misalkan topik ini mungkin pada akhir dari sesi ini adalah aku yang terkulik sendiri. Karena dari yang tadi Ko Arthur share itu menarik ya, kayak kalau misalnya bekerja itu harus juga dari hati, yang bikin kita bahagia juga gitu. Terus Ikigai dalam dunia pekerjaan juga beririsan dengan passion dan juga talent. Kalau misalkan menjawab dari pertanyaan Ko Arthur, mungkin buat Sobat Hati yang Gembira dan juga mungkin dari teman-teman dari BSS Central Park Jakarta, mungkin ada yang sedikit belum tahu atau sudah tahu bahwa aku backgroundnya itu sudah dari sekolah itu di industri fashion ya, dunia modeling. Terus akhirnya aku mencoba untuk menantang diri aku untuk ke dunia profesional, aku bekerja di kantoran seperti itu. Nah, kalau misalkan balik lagi, sejauh ini yang aku lakukan baik dari dunia fashion industri model maupun profesional itu, aku mencoba tetap bekerja tapi yang bidangnya itu related sama diri aku sih, sekali lagi seperti itu. Bahkan meskipun sekarang aku di travel agent seperti itu, tapi tetap ada bagian sisinya yaitu komunikasinya, bagian yang berkaitan juga dengan pilihan jurusan yang aku ambil pada saat aku kuliah, seperti itu. Jadi ada nyerempet-nyerempet dikit gitu, meskipun berbeda. Beda barang yang dijual. Jadi dulu jualan diri. Beda ya, Michelle ya, profesinya beda, tapi ada elemen-elemen yang sama gitu ya. Yang mana kamu tuh bisa passionate di situ. Misalnya tadi kamu sempat ngomong skill berkomunikasi gitu kan. Nah, ini kan jago banget gitu ya, Michelle kalau ngomong gitu. Ya kalau dulu modeling yang dijual diri sendiri. Sekarang jualannya yang lain barangnya. Yes. Tapi eventually ketika kita bicara tentang modeling pun bukan hanya kita ya dalam tanda kutip jualan tampangnya begitu ya, atau jualan
bagaimana kita pakai baju. Ya, betul. Tetapi kan kita juga mesti bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin bekerja di situ gitu ya. Entah itu dengan agensinya maupun dengan fotografer dan lain-lain gitu. Jadi seharusnya kemampuan berkomunikasi sangat penting juga ya. Gitu ya, Betul, Michelle. ya benar banget sih. Tapi kalau menarik sih, kok aku kepikiran nih, kalau misalkan yang kita bahas ini kan sebuah ikigai yang teori gitu kan, teori yang setelah research lah, setelah survei banyak orang gitu, akhirnya menemukan bahwa akhirnya ada irisan-irisan elemen dalam bentuk profesional gitu. Tapi pada kenyataannya, saya dan juga Ko Arthur sendiri, apakah prosesnya itu tuh seperti itu gitu loh, proses perjalanan kita. Karena kan kayak kalau yang kita tahu kan sekarang kan kayak kita udah di usia, aku sudah usia sekian dan Ko Arthur sudah usia sekian melalui banyak hal, dan akhirnya kita baru menemukan, oh ini passion gue, oh ini bukan passion gue, kayak gitu. Nah tapi gimana nih buat Sobat Hati yang Gembira dan juga buat Sobat BCS Jakarta, kalian itu sekarang posisinya lagi seperti apa, dan untuk di titik sekarang saat ini tuh apakah proses kalian tuh sesuai dengan ikigai itu gitu loh, ada passionnya, ada skill atau talentanya, atau bahkan atau mungkin kayak gue masih ngeraba-raba nih talentnya kayak gitu. Kalau Ko Arthur sendiri gimana nih proses perjalanan Ko Arthur sampai di titik sekarang? Iya, bener sih Michelle. Mungkin tiap orang punya proses perjalanannya ya sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang kan kita itu punya passion atau punya kecintaan terhadap sesuatu itu bisa berubah-berubah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin dewasa, kita semakin ngerti gitu ya. Oh kira-kira gue ini bener-bener passionate di dalam hal ini loh. Yang kemarin-kemarin itu nggak stick. Maksudnya kemarin-kemarin itu nggak bisa long lasting. Tapi saat ini saya itu benar-benar senang sekali melakukan ini begitu ya. Cuman mungkin kalau di dalam kehidupan saya, ya fortunately ya, untungnya saya lebih ketemu dengan apa yang menjadi passion saya begitu. Saat ini kan saya bekerja sebagai seorang rohaniwan begitu. Tapi di dalam beberapa tahun yang lalu kehidupan saya lama bekerja sebagai fotografer begitu. Dan itu adalah sebuah profesi yang benar-benar saya sukai, saya enjoy gitu. Saya enjoy dibayar lagi gitu kan asik tuh, udah enjoy, udah juga dibayar. Tapi aku juga mau jelasin ke teman-teman dikit nih, kalau kebanyakan teman-teman yang mungkin juga mendengar tentang konsep ikigai ya, itu yang kita sering dengar misalnya lewat TED Talk, mungkin agak meleset sedikit dari pengertian ikigai yang sesungguhnya gitu. Karena ikigai yang dijelaskan misalnya seperti di TED Talk maupun web yang populer itu menjelaskan bahwa kemampuan kekayaan finansial itu salah satu bukti bahwa kita itu bisa memiliki ikigai itu. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara tentang talenta, kita mesti benar-benar sangat bertalenta di situ. Kita sangat powerful di situ, begitu kan. Tapi di dalam konsep ikigai yang kira-kira lebih tepat, ya, dari source-nya yang langsung dari orang Jepang, itu lebih kepada menemukan happiness di dalam pekerjaan yang kita lakukan, yang artinya kita walaupun nggak sangat hebat sekali, tapi kita bertumbuh, gitu ya. Kita misalnya kalau dulu ngomong sama orang agak takut, misalnya Michelle ya, contoh aku pakai contoh Michelle di travel agent gitu, kurang terlalu percaya diri, tapi seiring berjalannya waktu bertumbuh gitu loh, tambah jago lagi begitu. Jadi talenta itu bukan fix, tapi talenta itu bertumbuh begitu. Itu kira-kira yang ada di dalam konsep ikigai ya. Jadi bagaimana kita bisa joyful, kita bisa bersuka cita, senang, happy menjalani profesi kita, pekerjaan kita, walaupun kita bertumbuhnya pelan-pelan, gitu ya kira-kira Michelle. Ya. Saya nggak tahu gimana kalau Michelle nih. Wah, tapi sebelumnya mau menanggapi penjelasan dari Ko Arthur,
Yes. Jadi unsurnya cara untuk mengecek kondisi kita sekarang ketika kita bekerja dan ikigai ini adalah yang pasti kita merasa senang ya. Jadi maksudnya kok kayak mau lembur, mau lembur kayak mau lingkungannya gimana, kita tetap nggak apa-apa, sukacita, tetap bersuka dalam kesesakan, mungkin seperti itu ya kok ya. Dan juga mungkin ketika sobat yang gembira maupun dari teman-teman dari BCS Jakarta mungkin juga bisa menilai bahwa gue mungkin kayak suka ngeluh dalam pekerjaan gue, kayak meskipun tidak seperti yang Ko Arthur jelaskan kayak selalu senang itu, selalu bersuka cita, tapi kayak mungkin kayak gue ngerasa dari sini gue belajar banyak hal atau belajar sedikit-sedikit ada perubahan dalam hidup pribadi sendiri gitu kan, yang memberi dampak baik kayak gitu. Kalau misalkan aku pribadi, jujur memang di kantor yang pertama aku sih, itu titik aku di mana aku ngerasa bahwa itu passion aku gitu. Yang seperti aku jelaskan sebelumnya bahwa kayak meskipun aku lelah, aku di tanggal merah, di hari-hari besar, Sabtu dan Minggu aku tetap kerja. Meskipun aku jujur waktu menjalankan bersungut-sungut, tapi kayak tetap aja gitu rela itu tuh untuk menjalankan seperti itu. Dan puji Tuhannya ketika aku resign, ketika aku flashback, aku wah ternyata skill aku kepake untuk di kantor yang selanjutnya. Mungkin itu kali ya untuk bisa membantu mendefinisikan passion dan talenta dalam ikigai itu. Tapi sebelumnya menarik sih yang kayak Ko Arthur kan sempat mention bahwa mungkin konsep ikigai ini dari Jepang ya kok ya. Menariknya bahkan kalau misalkan ditemukan dari Jepang, padahal sebenarnya etos kerja orang Jepang dan tingkat ekspektasi yang hidup tinggi itu berdampak ya buat masyarakat Jepang itu sendiri dalam bekerja. Itu kan kayak punctual banget, terus kerjanya tuh bener-bener ketat banget deh gitu, kayak kerja kacamata kuda kali ya, kayak gitu kok. Iya, Michelle, bener sekali. Konsep ikigai ini kan dari Jepang ya, dan menariknya memang ternyata tidak semua orang Jepang itu bisa menjalankan konsep ini. Benar sekali bahwa banyak orang Jepang punya, bukan banyak orang Jepang. Orang Jepang itu sudah menjadi sebuah konsensus umum, kesepakatan umum, kalau ekspektasi hidup orang Jepang itu paling tinggi. Usianya rata-rata 80-an gitu ya. Usia hidupnya manusia di Jepang. Nah, tapi kita juga mendapati bahwa orang-orang yang di Jepang hari-hari ini banyak yang mereka itu bekerja lembur, itu gila-gilaan lemburnya. Jadi bisa 30 jam di dalam 1 bulan. Dan ada fenomena yang dinamakan dengan karosi ya. Itu fenomena itu artinya banyak orang yang meninggal di tempat pekerjaan mereka. Jadi tingkat kematian yang tinggi di dalam tempat kerja karena mereka bekerja terlalu keras begitu. Itu terjadi. Eventually mereka bukan orang-orang yang menjalankan konsep ikigai ini. Karena orang yang ngerti benar tentang konsep ikigai, mereka itu menyeimbangkan antara work dan leisure. Mereka itu menyeimbangkan antara bekerja dan menikmati kehidupan itu di luar pekerjaan. Jadi hidup itu bukan cuma kerja, tetapi hidup itu adalah salah satu bagiannya kerja dan mesti happy dalam pekerjaan, tapi mesti ada bagian-bagian yang lain yang mesti diwarnai, misalnya dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pertemanan, persahabatan. Makanya di dalam konsep ikigai ini ada yang dinamakan dengan what the world needs gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia yang dimaksudkan bukan dunia yang kayak gimana ya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu fulfill nggak sama kita gitu ya. Mereka bisa memenuhkan diri kita atau enggak. Nah itu salah satu hal yang perlu kita pikirin juga sih Michelle. Jadi ternyata konsep ikigai ini bukan cuma bicara tentang pekerjaan, tetapi ini juga bicara tentang keseluruhan kehidupan. Ya tentunya pekerjaan menjadi bagian yang sangat penting di situ. Gitu. Nah, omong-omong, Michelle, sudah cukup belum pikniknya ya? Hari-hari ini kita di lockdown seperti ini ya, kurang piknik begitu ya.
itu juga bisa membuat kita depres kan, tertekan juga, walaupun secara fisik kita nggak kerja di kantor gitu kan, semestinya lebih rileks di rumah, tapi kita juga nggak terlalu rileks juga karena di rumah terus menerus gitu kan. Jadi 24 hour malah kerjaannya. Kalau sekarang tuh kayak lebih how to survive in many ways gitu nggak sih kok? Kayak kerjaan ada, tapi kayak begini gitu loh, cara hidupnya jadi kayak berubah, berputar. Jadi kayak kalau biasa kan kita taunya how to survive ya kerja cari duit. Sekarang kayak kita kerja sih cari duit sih, tapi ya PSBB gitu ya. Itu mungkin ikigai dari irisan yang lain kali ya kok ya. Tapi tadi menarik ya, maksudnya kayak ya sekali lagi kayak mungkin buat sobat hati yang gembira yang barusan join, hai Angelina Lim, aku mau menyapa teman-teman nih, ada Lum juga. Thank you udah support. Tadi juga sebelumnya ada yang sempat menjawab di comment box ya, kalau nggak salah. Mana ya? Oke, aku cari-cari dulu di atas-atas. Kayaknya udah ketumpuk, tapi tadi aku udah sempat lihat. Yang menjawab. Ya, ini ada Y kayaknya, Y1674. Sesuai ya. Tongga belajar mensyukuri apa yang ada gitu ya. Oh iya, itu dia betul. Ya. Nah, ya, makanya teman-teman yang join sama kita nih. Berarti teman-teman malam hari ini masih cukup positif ya. Apapun itu tetap, tapi memang menarik ya kok, maksudnya kayak ternyata meskipun nggak ada maksudnya tidak, misalkan ternyata kita saat ini bekerja tidak sesuai passion dan mungkin talenta yang kita dapatkan belum terlalu terlihat, tapi kita tetap bisa bersyukur ya. Jadi mungkin sebagian banyak orang juga ternyata terjebak maksudnya dalam, ya kembali lagi yang saya mention sebelumnya, ya bekerja hanya untuk bisa hidup, bertahan hidup sehari-hari, memenuhi kebutuhan, itu juga bisa gitu, seperti itu ya kok. Dan menarik juga ada tadi juga dari sharing yang Ko Arthur itu mengingatkan saya juga, dan juga mungkin teman-teman di sini, bahwa ya bekerja ya nggak cuma buat memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga untuk kebutuhan dunia, world's needs, seperti itu ya. Bagaimana kita juga bisa memberi dampak buat orang lain ketika kita bekerja, kayak gitu. Oke. Menarik sekali. Dan pertanyaan nih dibalik nih kok, aku kepikiran nih. What if kalau kita bekerja tidak sesuai ikigai itu? Apakah otomatis akan seperti orang Jepang-Jepang itu? Jadi kayak tidak suka cita misalkan, atau itu kan dampak ekstrim ya. Kalau di Jepang itu kan dampak ekstrimnya yang langsung mungkin kehilangan tujuan hidup, kayak kok gue kerja cuma buat kantor doang, tapi kantor pun malah suruh gue lembur berjam-jam, seperti itu. Itu kan kayak di other side-nya ya, kalau tidak sesuai dengan ikigai. Oke, gitu gimana tuh kok? Atau mungkin ada teman-teman di sini yang udah mulai terjebak dengan situasi itu? Nah nih bagus nih Kustan Setiawan nih, mungkin juga membantu pertanyaan aku nanya kok, idealnya kerja sesuai passion-nya kok. Tuh. Yes. Ini pertanyaan Kustan ini ternyata sehati dengan pertanyaan kamu ya. Kita saat ini kita boleh kenalan kayaknya. Iya deh, coba kenalan sama Michelle ya Kustan ya. Kita ngobrol-ngobrol soal profesional. Yes. Jadi memang kalau kita pertanyaannya adalah apakah idealnya kita bekerja sesuai dengan passion kita? Well, seharusnya begitu gitu ya, idealnya kan, kita ngomong ideal begitu, tapi kita mesti lihat bahwa dunia ini juga nggak ideal ya. Seringkali kita bekerja bukan di dalam passion kita yang benar-benar kita sukai begitu, tetapi kita bukan berarti terjebak di dalam pekerjaan itu. Seperti saya tadi mengatakan bahwa ikigai ini konsepnya bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi keseimbangan kehidupan antara work and leisure. Sebagai contoh misalnya, banyak sekali saya melihat orang-orang yang contohnya ya, saya punya teman misalnya dia kerja di dunia pertambangan begitu, tapi dia jiwanya bukan di situ,
tapi dia bisa mensupport keluarganya dengan bekerja di situ. Dia kesukaannya apa sih? Dia kesukaannya agrikultur, gitu ya. Dia kesukaannya agrikultur, dia sukanya menanam tanaman dan lain sebagainya. Dia menjadikan menanam tanaman dan lain sebagainya itu sebagai sebuah hobi, gitu. Tetapi eventually hobinya itu make money juga. Dan saya melihat juga misalnya salah satu teman saya yang lain ya, dia adalah seorang arsitek. Hebat sekali dia, arsitek. Tetapi jiwanya dia, walaupun dia bisa melakukan tugas itu ya, pekerjaan arsitek itu, tapi jiwanya dia tuh cinta sekali sama binatang. Nah, seiring berjalannya waktu, pekerjaan dia semakin established, semakin baik, ya kan? Dia kemudian membuat mendirikan pet shop gitu. Dan kemudian perlahan-lahan hari ini dia bisa membuat mini zoo, kebun binatang mini di rumahnya gitu. Kebetulan rumahnya cukup besar sekali, ya, rumahnya cukup besar sekali. Gitu. Jadi dia bikin mini zoo di situ, kebun binatang mini, ada iguana, ada semacam hewan-hewan yang aneh-aneh, hewan eksotis seperti itu ya. Dan dia melakukan itu dengan bahagia sekali, gitu. Jadi ketika dia pulang kerja, dia bisa menikmati hidupnya juga. So, sekali lagi, Ikigai ini bicara tentang keseimbangan. Nah, yang menarik ini gini nih, Michelle. Ikigai itu bicarakan tentang kehidupan yang bermakna, ya. Nah, tetapi sesuai dengan akar katanya, iki itu kehidupan, ga itu bermakna begitu ya. Tapi yang dimaksud di dalam kehidupan di sini, itu orang Jepang itu ada dua istilah kalau bicara tentang kehidupan. Yang pertama itu jinsei. Jinsei itu jadi seluruh kehidupan kita, gitu ya, jinsei. Tapi yang dimaksud di dalam Ikigai ini adalah seikatsu, yang artinya itu adalah bagian-bagian kecil di dalam kehidupan kita, momen-momen kecil. Maksudnya adalah kita menemukan kebahagiaan di dalam momen-momen kecil di dalam kehidupan kita. Nggak harus kita itu mendapatkan order yang gede untuk harus bahagia, gitu kan. Nggak harus kita tuh dapat klien yang bisa kita dapat keuntungan finansial begitu besar. Tapi simply ketika kita bisa mungkin dapat hari ini agak susah kondisinya, dapat satu klien aja kita bersyukur. Dan kemudian ketika kita pulang ke rumah, kita ada keluarga misalnya, atau ada anjing kita, ya kita bisa peluk anjing itu. Kita menikmati momen demi momen di dalam kehidupan, gitu. Jadi yang dimaksud di dalam kebahagiaan konsep Ikigai ini adalah seikatsu, itu kehidupan sehari-hari, daily life. Bukan bicara tentang rutinitas kehidupan itu kita mesti enjoy. Ya, even ketika kita mungkin naik busway gitu kan, kita berusaha menemukan kebahagiaan di situ, gitu. Ini tentu sebuah disiplin juga ya, kalau saya boleh bilang ya, Michelle ya. Kan nggak gampang kan kita untuk enjoy, bersyukur untuk hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil yang mungkin seringkali kita lewatkan, gitu. Makan penyetan atau apa gitu ya. Hari ini bahagia dengan hal-hal receh ya. Yes, exactly, betul. Michelle, bahagia dengan hal-hal receh itu akan membuat kita benar-benar bahagia eventually, gitu. Tapi aku jadi tergelitik nih dari statementnya Ko Arthur. Maksudnya bagaimana dengan situasi mungkin yang lagi nonton sekarang ini yang bener-bener kayak lagi terpuruk. Gue kerja bener-bener gak suka cita juga, talenta juga kayak gue gak nemu apa gitu. Itu kan udah kayak terpuruk banget gitu. Udah tidak ada seimbang-seimbangnya, udah tidak ada ikigainya sama sekali kayak gitu. Nah kalau seperti itu bagaimana nih, apa yang harus dilakukan? Takutnya kan mungkin kita udah tahu nih contoh ideal pakomnya seperti apa. Ada passion, ada talenta, ada jadi berkat buat dunia seperti itu, ada sukacita juga. Nah tapi bagaimana dengan dari antara kita, mungkin ada yang masih struggle sampai sekarang seperti itu, tidak sangat jauh dari konsep Ikigai itu gitu loh. Stepnya tuh apa yang bisa dilakukan? Iya, benar sekali ya. Tentu
nggak mudah sekali untuk kita bisa bahagia di dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, thank you juga. Sebentar saya mau tanggapi teman-teman. Thank you juga ya untuk Kustan. Bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Step Timothy, halo. Ya, ini YouTuber kita, selebgram kita, Step Timothy. Teman-teman boleh follow. Aku sesuai passion katanya dia. Entrepreneur muda kok. Ya. Entrepreneur muda. Iya benar sekali ya Michelle ya. Kalau kita bicara tentang hari ini itu suatu hal yang sungguh nggak mudah. Nah, hal yang menarik yang dibicarakan di dalam Ikigai ini atau Ikigai, susah sih ngomongnya ya. Itu gini, kita tuh perlu menemukan sumber-sumber di dalam kehidupan kita, di mana kita itu nggak meletakkan kebahagiaan kita secara total di sono, gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita hari ini meletakkan sumber kebahagiaan kita di dalam karir kita, hancur dah hari ini. Ya kan? Maksudnya hari ini banyak orang yang di situasi pandemi yang sulit ini. Tetapi begitu pula ketika kita misalnya punya pasangan, saya meletakkan kebahagiaan saya hanya pada pasangan saya, pada pacar saya saja. Akhirnya kamu jadi bucin gitu kan. Dan ketika hari ini jadi pandemi, terus kemudian break up, diputus ya kan karena situasi pandemi ini. Gila bisa, gitu kan. Nah, so bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa punya sumber-sumber kebahagiaan yang macam-macam. Therefore, kita itu juga kadang-kadang perlu punya hal-hal lain di dalam kehidupan kita yang nggak cuman selebar daun kelor itu. Seperti saya tadi ngomong hal yang simple, punya anjing gitu kan. Punya peliharaan tuh sangat helpful gitu kan. Kita punya sebuah kehidupan yang lebih kaya lagi salah satunya. Kita juga misalnya punya banyak teman kayak gitu ya yang bisa support kita. Itu hal-hal yang sangat powerful gitu. Jadi jangan punya satu sumber aja atau cuman satu atau dua sumber yang kita letakkan kebahagiaan kita di sono. Nah, tentu sebagai kita anak-anak Tuhan, kita pasti punya satu titik kebahagiaan yang puncak, yaitu kepada diri Tuhan sendiri, begitu ya, Michelle. Karena Tuhan yang menyediakan semua kebahagiaan itu, begitu. Ini yang paling puncak, begitu ya. Tetapi secara praktis, selain kita punya iman kepada Tuhan, di mana kita meletakkan kebahagiaan kita, kita bisa berelasi dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita secara praktis kita perlu punya sumber-sumber kebahagiaan ini loh, yang macam-macam gini. Kira-kira gitu ya Michelle ya. Ya. Baik tuh, keren banget tuh, kayaknya langsung mengena banget nih di Kustan Setiawan, sumber-sumber kebahagiaan, noted. Tapi aku tertarik nih, mungkin Kustan dan mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa share nih sumber kebahagiaan kalian apa. Nah, apakah dari kalau Koatur kan mungkin bisa ambil contoh dari peliharaan gitu kan, mungkin dari hal-hal lain misalkan. Nah, mungkin Kustan sudah terinspirasi sumber kebahagiaan untuk Anda sendiri apa gitu. Nah, tadi kok Arthur ada sebut bucin nih, kalau misalkan kita terlalu membergantungkan kebahagiaan kita sama pasangan nih, ada bucinnya kita kok. Ada Rifano Halim, ada Ansel, ini bucin-bucinnya kita. Iya, ada teman-teman pemuda kita, remaja kita. Ada Yunis, Yeri, halo Yunis, Yeri. So nice to see you here. Ada Ansel juga. Wah. Iya. Nah, ini mungkin mereka adalah anggota dari komunitas BCS ya, kok ya? Yes. Mereka anak-anak muda. Kayaknya sesekali kita perlu undang mereka untuk join di sini loh ya. Mereka juga punya semangat sekali mereka. Ya. Mungkin untuk anak muda, terutama anak muda dari komunitas Bright Community Service Jakarta, bisa share apakah kalian sedang kuliah atau mulai ada terawang dikit ikigai kalian, bagaimana passion kalian sudah terjawab belum di usia kalian yang masih muda ini, muda belia. Passion kalian apa, mungkin bisa share. Atau mungkin talenta kalian atau masih meraba, situasi kalian kayak gini saat ini tuh seperti apa, di titik apa kayak gitu. Nah,
Nah ini ada Stephen Timothy, kebahagiaan aku bisa pelayanan bareng Ko Arthur. Wih, ini bucinnya Mantap. kita ini kok. Bucinnya BCS ini. Iya. Iya, ya. Tapi Kita juga senang bisa pelayanan sama Steven ya. Ini juga menarik nih, ada Winona. Ya, ini ada anak Jerman ini di sini. Anak BCS yang sekarang studi di Jerman. Yes. Nah, ini juga jawab tuh. Michelle, boleh kamu jawab, Michelle? oke, sebentar. Yun, passion aku lagi cover lagu rohani. Wow, ini menarik sekali. Kali. Ya. Ini kan Ini juga tuh, cancel kan? ya, ini yang Yun jawab ini tuh kayak bisa strike untuk 3 hal ya kok ya. Dia menjawab Ya. passion, terus itu cover lagu kan butuh talenta ya kok ya. Nggak mungkin orang yang buta nada itu bisa cover lagu. Ya, Kayak aku. betul, betul. Dan itu bisa menghasilkan uang dan juga misalnya kalau misalkan diteruskan bisa jadi komersil seperti itu dan bisa jadi berkat kok. Itu strike banget gitu loh passionnya. Itu wah aku ikut seneng sih dengarnya, di usia muda bisa nemu yang kayak gitu. Tapi maksudnya perlu hal-hal lain ya, kayak konsisten terus dilakukan kayak gitu. Ini ada tadi sebelumnya ada Kustan Setiawan yang meresponi pertanyaan aku, masih nyari kah sumber kebahagiaannya? Selamat mencari. Wow. Tadi sebelumnya sudah sempat di-mention sama Ko Arthur, maksudnya akan lebih baik standar atau fondasi kebahagiaan kita itu tidak hanya satu hal, satu elemen saja, satu sumber, tapi beberapa sumber, tapi akan lebih sempurna lagi apabila sumber kebahagiaan kita adalah dari yang menciptakan kita, seperti itu ya. Tuhan Allah atas langit dan bumi, kurang lebih seperti itu. Yes. Oke. Kita udah 40 menit sih Koni kurang lebih. Mungkin ada hal yang mau ditambahkan dari obrolan kita pada malam hari ini mengenai ikigai, passion, dan talenta. Tapi ya aku pribadi dapat banyak hal sih. Maksudnya mungkin daripada yang bingung tadi, keep up sama kita ngobrol-ngobrol, tapi intinya ikigai adalah keseimbangan ya kok ya. Yes, untuk mensampaikan pembicaraan kita. Untuk mensummarize pembicaraan kita mengenai ikigai dalam passion ini, dalam profesional pekerjaan, itu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, tapi kita juga menjalankannya dengan bahagia, dengan hati yang sukacita, baik dalam hal yang terkecil sekalipun, hal-hal receh sekalipun, dan bagaimana apa yang kita lakukan itu juga bisa memberikan upgrade ya dalam skill talenta kita, seperti itu. Yang sebelumnya kayak aku pendiam, jadi kayak begini, berjutaan kata dalam berapa jam. Nah, ini juga ada respon lagi dari William Wibowo 27 ini, dari rekan dari BCS Jakarta ya. Bila passion gak tercapai, terus kejar. Bila passion tercapai, enjoy the moment. Passion yang tidak jadi passion lagi, siap-siap menemukan passion lain. Wih, mantap. Mantap ini jawabannya. Teman-teman bisa kasih like-nya ya untuk jawab respon dari William Wibowo ini, mantap. Kalau William Wibowo ini profesinya sebagai arsitek ya, dia juga bekerja sebagai kontraktor juga. Wah, ini menarik nih. Apakah ini yang punya zoo house? Sayangnya bukan. Kalau yang ini yang hobinya kuliner. Waduh, tersiksa tuh ya, kulinernya terbatas di PSBB sekarang ini. Oke. Iya, menarik. Berharap sih kalau aku pribadi, dari aku mungkin nanti Ko Arthur bisa bantu untuk menutup atau summarize atau ada tambahan-tambahan. Kalau dari aku pribadi, aku menangkap bahwa mengingatkan sekali lagi apa yang kita lakukan itu kita harus seimbang ya, harus balance. Karena kalau misalkan hidup kita tidak balance, ntar dampaknya kayak yang di Jepang gitu ya. Dampaknya jadi stres, maksudnya kayak negaranya sudah maju, sudah baik, tapi maksudnya malah
jadinya halnya yang negatif dalam kehidupan seperti itu. Untuk seimbang, terus mengingatkan diri juga untuk upgrade diri melalui apa yang kita lakukan dan jadi berkat buat orang lain, dan juga untuk membergantungkan sumber kebahagiaan kita pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi seperti itu. Nah, bagaimana aku Arthur? Apakah ada yang mau ditambah? Mungkin lebih kayak tips and trick mungkin bagaimana untuk mencari passion, apakah cari talenta, apakah harus tes minat bakat mungkin, atau try and error gitu. Iya, summary yang sangat bagus sekali dari Michelle, mensummarikan pembicaraan kita malam hari yang harap-harap bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Mungkin yang terakhir aku mau ngomong buat teman-teman, ya terus keep up the good work ya. Terus bekerja, melayani, dan melakukan apapun semuanya dengan semangat begitu ya. Dan eventually nanti suatu saat kita akan menemukan sendiri rhythm kita, menemukan sendiri chemistry kita tuh di mana gitu ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang belum menemukan passionnya, ya nanti pelan-pelan akan ketemu. Yang penting jalan aja gitu ya. Jangan takut untuk mencoba apapun. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman yang sudah menemukan passionnya mungkin bisa membantu orang-orang lain yang belum menemukan passionnya begitu. Dan jelas ada banyak tools hari ini, salah satunya counseling yang bisa membantu kita untuk menemukan passion kita. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Ya, kira-kira begitu Michelle. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Tenang saja, setiap orang individu itu ada ritme waktunya masing-masing kayak gitu. Yes. Kalau kata Wewe, bila passion nggak tercapai, terus kejar sampai kita punya titiknya sendiri masing-masing. Mantap itu jawabannya. Ya, thank you Arthur untuk sharing ikigainya. Terus jadi berkat buat sama ya kok. Yes. Sehat selalu buat Arthur dan Cimega. Yes. God bless semuanya, Tuhan berkati.